ego sektoral hingga keputusan yang saling tumpang tindih menjadi persoalan yang dipertanyakan publik. Misalnya, polemik operasional KRL saat pandemi. Tuntutan daerah agar operasional KRL dihentikan ditolak pemerintah pusat. Boleh tidaknya ojek online mengangkut penumpang juga sempat memunculkan kontroversi. Saya bertanya ke Presiden Jokowi, setiap kebijakan yang diambil dalam mengatasi dampak corona ini, mana yang lebih diprioritaskan? Ekonomi atau kesehatan masyarakat? Pak Presiden, yang juga disoroti adalah selama masa pandemi ini dan kebijakan-kebijakan yang diambil. Tumpang tindihnya kebijakan antar lembaga atau antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Soal ego sektoral, Pak, yang bahkan diakui oleh Ketua Gugus Tugas Pak Doni Monardo, ego sektoral yang menyulitkan wewenang yang diberikan padahal sudah besar lewat Kepres yang Bapak terbitkan, tetapi dalam prakteknya di lapangan tumpang tindih dan tidak efektif, Bapak Presiden. Ya, tidak ada hal yang sempurna. Saya kira yang selalu saya evaluasi mana yang kurang, saya perintahkan untuk segera diperbaiki, plus minusnya mana yang baik itu yang kita pakai. Tetapi sekali lagi bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian, kementerian tidak bisa bekerja sendirian, harus melibatkan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat desa, RT, RW, dan seluruh masyarakat. Ini harus terlibat semuanya, ini pekerjaan besar. Ya. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendirian, nggak mungkin. Karenanya sangat penting koordinasi dan saling memastikan efektivitas kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan Bapak Presiden. Saya ingin minta tanggapan Bapak soal yang sempat ramai, Pak. Perbedaan Permenkes, Pergub DKI, ojek online tidak boleh bawa penumpang, hanya boleh bawa barang. Tapi kemudian keluar peraturan Kementerian Perhubungan, boleh bawa penumpang. Sempat simpang siur soal hal ini. Apakah Bapak Presiden sempat juga mengamati atau bahkan mungkin menegur, atau apa tindakan Bapak melihat ketumpang tindihan peraturan ini? Ya, saya undang. Memang saya undang, menteri saya undang dan disampaikan bahwa kenapa dibolehkan dari Kementerian Perhubungan. Karena jangan sampai ini menimbulkan masalah baru, persoalan baru. Menteri menyampaikan pada saya, tidak dilarang pun mereka sudah nggak ada penumpang, Pak. Jadi kalau dilarang nanti malah menjadi masalah yang baru. Tapi aturan itu harusnya memang yang benar, satu garis sama semuanya, tapi ini ada yang melihat dari sisi sosial ekonomi, ada yang melihatnya dari sisi kesehatan, yang ini memang perlu disinkronkan. Kalau Bapak Presiden selama ini melihat pandemi ini dari sudut pandang yang mana, Bapak? Apakah memang aspek ekonomi yang lebih diprioritaskan atau aspek kesehatan masyarakat? Saya kira yang diutamakan, sekali lagi di awal kan sudah saya sampaikan, COVID ini adalah virus yang sangat berbahaya. Sehingga yang didahulukan, yang diutamakan tetap kesehatan. Tetapi antara kesehatan dan ekonomi ini ada relevansinya. Nggak mungkin kita hilangkan salah satunya, nggak mungkin. Hanya yang didahulukan yang mana. Yang mana, Bapak? Ya tadi sudah saya sampaikan sejak awal, virus ini berbahaya. Oleh sebab itu kesehatan adalah yang diutamakan. Tetapi ini berhubungan. Coba saya berikan contoh. Kalau ekonomi nggak baik, ya kan? Kemudian masyarakat tidak mendapatkan gizi yang baik, atau yang lebih buruk lagi masyarakat tidak makan, imunitasnya menjadi lemah, virusnya gampang sekali masuk. Ini berhubungan, ada relevansi, nggak bisa saling ditinggalkan, itu nggak bisa. Tapi dalam prakteknya di lapangan memang ada keputusan-keputusan yang harus diambil yang akhirnya merugikan satu sama lain. Yaitu pilihan-pilihan yang ada dua pilihan yang buruk-buruk semuanya yang kita harus memilih, ya harus kita pilih. Nggak akan memuaskan semua orang karena pilihannya itu buruk-buruk semuanya. Kalau ada pilihan baik dan pilihan buruk, itu bisa dipilih. Ini pilihannya buruk-buruk semuanya. Karenanya Pak, saya mau tanya detail lagi Bapak, karena kan Bapak sangat detail orangnya. Soal ketidaksinkronan aturan Pak. Jadi PSBB melarang beroperasi perusahaan-perusahaan kecuali 8 sektor yang dikecualikan. Tapi ada surat edaran Menteri Perindustrian Pak, nomor 7 tahun 2020, memberi izin beroperasi saat PSBB. Padahal perusahaan-perusahaan yang diberikan izin itu di luar sektor-sektor yang sebetulnya dikecualikan pemerintah.
Kebijakan ini diprotes Apindo, Pak, disebut tidak adil. Ini kan contoh berbeda-bedanya keputusan yang diambil di jajaran di bawah Bapak yang akhirnya membingungkan rakyat. Ya, saya melihat memang karena masih sektoral. Setiap kementerian pasti akan melihat kepentingan sektornya masing-masing, itu yang selalu terus saya tekankan agar ini satu bahasa, utamakan kesehatan dulu. Tapi dalam prakteknya kan mereka juga didesak oleh sektornya masing-masing, Pak, yang menunjukkan bahwa sektor ini kalau tidak juga diberikan perhatian akan memberikan dampak ini, sehingga menteri kadang-kadang juga atau daerah pun kadang-kadang juga berbeda itu karena itu, karena di lapangan itu suaranya berbeda-beda dari rakyat. Tapi komando ada di tangan presiden. Iya, selalu kalau ada masalah di lapangan seperti itu, langsung detik itu juga saya panggil. Kalau alasannya masuk akal dan alasannya memang untuk kepentingan rakyat yang lebih banyak, ya saya putuskan. Tetapi memang sering kita diberikan pilihan-pilihan yang buruk semuanya. Sehingga yang diputuskan manapun pasti membawa resiko atau dampak. Celah untuk mendapatkan resiko dari pihak lain atau sektor yang lain pasti ada. Saya mau kasih satu contoh lagi, Bapak, soal KRL. Karena belum lama Kepala Daerah Jabodetabek mengirimkan surat kompak meminta agar KRL dihentikan operasionalnya sampai tanggal 28 April. Karena dalam praktek ya masih terjadi penumpukan penumpang sehingga protokol kesehatan itu sulit untuk bisa dijaga. Tetapi kemudian Kementerian Perhubungan menolak permintaan itu. Apakah memang Bapak Presiden menyetujui keputusan ini dan apakah memang itu Bapak lihat sudah mempertimbangkan faktor kesehatan seperti yang tadi Bapak katakan merupakan pertimbangan utama Bapak Presiden? Kalau daerah-daerah mau mempersiapkan dan mau menanggung dari keputusan yang diminta itu akan kita berikan. Artinya pekerja harian yang naik KRL, buruh-buruh harian yang naik KRL, pedagang-pedagang asongan yang mendapatkan nafkah dari naik KRL, karena naik KRL itu sangat murah sekali. Itu ditanggung oleh mereka, dijamin oleh mereka dengan bantuan sosial yang baik, saya hentikan. Tapi tanggung jawab itu ada di pemerintah daerah? Ya, karena kan mereka meminta, mestinya tidak hanya meminta, menyiapkan juga bantalan sosial, safety net, jaring pengaman sosialnya disiapkan dulu. Jangan hanya meminta, dihentikan, kemudian ya sudah masyarakat dibiarkan cari sendiri-sendiri, nggak bisa seperti itu yang saya nggak bisa. Bukan masalah kebijakannya, tidak, bukan itu. Nggak apa-apa, dihentikan nggak apa-apa, tapi ini siapa mereka, siapkan dulu bantuan sosial untuk mereka. Atau kalau tidak, saya kemarin menyampaikan, kalau ada bus, siapkan bus agar tidak berdesak-desakan di KRL, sehingga tetapi busnya juga diisi separuh saja sehingga ada physical distancing di situ, sehingga ini memberikan solusi. Hanya kebijakan, kalau kebijakan yang tidak memberikan solusi itu akan memunculkan masalah yang baru. Kemudian ini nyambung dengan mudik, Pak, kontroversi mudik yang sempat di awal-awal komunikasi publiknya itu juga sempat simpang siur. Jadi sesungguhnya Pak, saya bertanya sekarang langsung ke Bapak Presiden, mudik itu diperbolehkan atau dilarang oleh pemerintah? Semua kementerian pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi sejak awal sudah saya sampaikan kepada Menteri bahwa suatu saat pasti akan saya larang. Suatu saat? Iya, bisa aja besok pagi, bisa aja minggu depan. Pasti akan saya larang karena kita tahu bahwa mudik, hitung-hitungan terakhir kita, itu menyangkut masih yang ingin mudik, itu hitungan kita, kajian lapangan kita masih menyangkut orang yang jutaan. Bukan hanya ribuan tapi jutaan. Ada 34% yang masih ingin mudik. Ini angka yang gede sekali, sehingga sejak awal saya sampaikan kalau angkanya seperti ini, kalau kajian lapangannya seperti itu sudah
dilarang, mudik dilarang. Kenapa tidak dilarang sekarang, Bapak? Kenapa harus menunggu melihat situasi sementara? Ya kita kan kemarin kita memakai ada transisinya. Sehingga jangan sampai menimbulkan shock dan justru memunculkan masalah baru, rame-rame nanti begitu didadak rame-rame semua nanti ke stasiun, rame-rame nanti ke terminal, rame-rame ke bandara, yang terjadi ada penumpukan orang di suatu tempat yang itu justru menyebabkan tidak menyelesaikan masalah, memunculkan masalah baru, penularan yang akan lebih menyebar. Tapi yang dikhawatirkan bahkan masalah itu sudah timbul, Pak, karena data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang curi start mudik. Sudah 900.000 orang yang sudah mudik dan yang sudah tersebar ke berbagai daerah. Apakah berarti ini memang keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Ya apa bedanya pulang. Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau sama-sama. Mudik itu di hari lebarannya, beda. Hanya perbedaan untuk masalah merayakan waktu, Idul Bapak. Fitri, untuk merayakan Idul Fitri kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing, Bapak Presiden. Tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Coba dilihat juga di lapangan. Ini lapangan yang kita lihat di Jakarta. Mereka menyewa ruang 3x3 atau 3x4. Isinya 8 orang, 9 orang. Mereka di sini tidak bekerja. Lebih berbahaya mana? Di sini, di dalam ruangan, dihuni 9, 8 orang, atau pulang ke kampung, tapi di sana juga sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa. Saya kira sekarang semua desa sudah menyiapkan isolasi ini, yang pulang dari Jakarta. Lebih bahaya mana? Saya kira kita harus melihat lebih detail lapangannya, harus lebih detail angka-angkanya. Tapi yang jelas dalam waktu dekat keputusan untuk melarang seperti halnya Bapak sudah melarang ASN, Bapak melarang TNI Polri, Bapak melarang pegawai BUMN, hal yang sama akan diberlakukan ke seluruh masyarakat. Tahapan pertama, kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa ASN dilarang mudik, TNI Polri dilarang mudik, BUMN juga dilarang mudik. Ini kan tinggal nanti pada suatu titik kita juga akan larang masyarakat untuk juga sama tidak mudik. Bagaimana transparansi data COVID-19 di Indonesia? Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan buka-bukaan data corona supaya tidak ada kesan bahwa pemerintah menutup-nutupi. Mengapa Presiden akhirnya berubah setelah sebelumnya menyatakan data tak dibuka agar tak menimbulkan kepanikan?